Umat Tuhan yang terkasih, perjumpaan dengan Yesus yang akan datang adalah kerinduan kita. Oleh sebab itu, orang percaya menanti kedatangannya dengan penuh harapan. Dalam penantian akan kedatangan Kristus tersebut, kita diajak untuk mempersiapkan diri dengan baik dan benar, agar ketika Ia datang, Ia mengenal kita dan mendapat kita tidak bercacat, sehingga dapat masuk bersamanya ke dalam kerajaannya. Pemazmur berkidung dalam nada tanya, siapakah yang akan naik ke gunung? Dan siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Inilah yang disebut proses pemurnian. Proses ini hanya dapat dilakukan iman oleh Allah. Semua yang beriman kepada Yesus, Allah yang akan datang itu, hendaknya mau menerima proses pemurnian tersebut. Layaknya emas yang dimurnikan dalam dapur api, demikian kita pun harus melewatinya untuk menjadi cemerlang. Ibadah saat ini akan menolong kita untuk memahami maksud pemurnian tersebut, supaya kita berespon dengan memberi diri untuk memurnikan oleh Tuhan. Kidung Jemaat 87. Advent kedua saat ini berasal dari Allah Bapa Sang Pencipta, dari Yesus Tuhan dan Juru Selamat, dan oleh bimbingan Roh Allah yang kudus. Terpujilah Ketiga yang Esa. Damai dan sejahtera dicurahkan Tuhan atas umat yang menanti kedatangannya. Silahkan duduk kembali. Kitab Maleakhi pasalnya yang ketiga, ayatnya yang kedua menjadi nats pembimbing dalam ibadah Minggu Advent kedua saat ini. Kitab Maleakhi pasal 3 ayatnya yang kedua yang begini bunyi firman Tuhan. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Siapakah yang dapat tetap berdiri ketika ia menampakkan diri?
sebab ia seperti api pemurni logam dan seperti sabun penatu. Demikianlah nats yang menuntun kita melakukan bersama pujian Maranatha, Tuhan datang. Umat yang mengasihi Tuhan menjalani proses pemurnian iman yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita sesungguhnya tidaklah mudah. Banyak orang mengawalinya dengan iman yang menyala-nyala, namun meredup seiring berjalannya waktu. Penderitaan berkepanjangan, melemahkan, bahkan
kepada kita yang dengan jujur dan penuh penyesalan mengakui setiap dosa, dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan seperti yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Oleh karena namaku, aku menahan amarahku, dan oleh karena kemasyuranku, aku menahan diri terhadap engkau, sehingga aku tidak melenyapkan engkau. Sesungguhnya aku telah memurnikan engkau, tetapi tidak seperti perak. Aku telah menguji engkau dalam perapian kesengsaraan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan bagi kita. Umat Tuhan yang ditebus, marilah saya menjemput kita semua bangkit berdiri. Dan mari kita bermazmur bagi Allah yang telah memberikan anugerahnya menurut Mazmur pasal 75 ayat 2 hingga ayatnya yang ke-11 secara berbalasan. Kita mulai. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, kami bersyukur sebab namamu dekat, perbuatan-perbuatanmu yang ajaib menceritakannya. Apabila aku menetapkan waktunya, aku sendiri akan menghadiri dengan kebenaran. Bumi dan semua penduduknya gemetar, tetapi akulah yang mengokohkan tiang-tiangnya. Aku berkata kepada pembual-pembual, jangan membual, dan kepada orang fasik, jangan main tanduk. Jangan mengangkat tandukmu tinggi-tinggi, jangan berbicara dengan bertegang urat leher. Sebab bukan dari timur atau dari barat, dan bukan dari gunung datangnya peninggian harkat itu. Karena Allah adalah hakim, yang satu direndahkannya dan yang lain ditinggikannya. Sebab sebuah piala ada di tangan Tuhan, berisi anggur berbunyi, penuh campuran bumbu. Ia menuang anggur itu bagi semua orang fasik di bumi, supaya diminum dan dirusak sampai dengan endapannya. Tetapi aku hendak bersorak-sorak untuk selama-lamanya, aku hendak bermazmur bagi Allah Yakub. Yang berfirman, segala tanduk orang fasik akan kupatahkan, tetapi tanduk-tanduk kekuatan orang benar akan ditinggikan. Silahkan duduk kembali. Mengantar kita untuk masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, dipersilahkan kaum perempuan choir untuk mempermuliakan nama Tuhan.
Terima kasih untuk persembahan pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Kita mempersiapkan hati dan kehidupan kita untuk masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Doa dan pembacaan Alkitab akan dipimpin oleh salah seorang presbiter. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada saat ini terambil dari kitab Meleaki pasal 3 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang kelima. Meleaki pasal 3 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang kelima. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, saya mengajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, buka hati dan pikiran kami untuk memahami firman-Mu. Berikan kami hikmat dan pengertian untuk mengaplikasikan ajaran-Mu di dalam hidup kami. Biarlah firman-Mu terus bertumbuh dan berbuah, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan. Demi Kristus Tuhan, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Saya jemput jemaat berdiri. Lihat, aku menyuruh utusanku agar ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Tiba-tiba Tuhan yang kamu cari itu akan datang ke bait-Nya. Utusan perjanjian yang kamu inginkan itu, sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Siapakah yang dapat tetap berdiri ketika ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api pemurni logam dan seperti sabun penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan menahirkan perak. Ia menahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan kurban kepada Tuhan dalam kebenaran. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan, seperti pada hari-hari dahulu, seperti pada hari-hari dahulu kala, dan seperti tahun-tahun purbakala. Aku akan datang ke dekatmu untuk menghakimi. Aku akan segera menjadi saksi terhadap tukang-tukang sihir, orang-orang yang berzina, dan orang-orang yang bersumpah dusta, juga terhadap orang-orang yang menindas buruh upahan, janda dan anak yatim, serta yang mengabaikan hak orang asing tanpa takut kepadaku, firman Tuhan semesta alam. Demikianlah firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang dengan sukacita membaca firman Tuhan, merenungkan dan terlebih-lebih mau melakukan dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Maranatha. Umat Tuhan dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Mama, saudara-saudari serta anak-anakku yang saya kasihi dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Terima kasih, saya Pendeta Siswati Tabun Seran dari Jemaat Getsemani Aimere. Saya ada di sini dalam rangka pertukaran pengkhotbah, menjalankan program klasis, program 2 klasis ini, klasis Flores Lembata dan klasis Flores Barat. Setelah sekian lama kita berjumpa kembali di sini, saya senang sekali, saya suka cita sekali karena sampai endelai. Sekarang kita perjalanan mentok di Mbaisa, tapi karena ada program pertukaran pengkhotbah antar klasis, bisa kembali ke klasis Flores Lembata. Bapak, Mama, saudara-saudariku yang terkasih, kita ada di Minggu Advent yang kedua. Kita berenung di bawah terang tema
memberi diri untuk dimurnikan oleh Tuhan. Masa Advent, minggu-minggu Advent adalah masa penantian akan hari Natal, tetapi terlebih daripada itu sebagai orang beriman kita ada dalam penantian akan kedatangan Kristus yang kedua kali sebagai hakim yang adil. Dan kalau namanya kita sedang menanti, apalagi menanti Allah kita, Tuhan kita, tentulah kita harus punya persiapan yang baik. Kita bayangkan kita menanti orang penting yang kita anggap penting di dalam dunia ini saja, kita persiapan luar biasa. Apalagi ini kita menanti Tuhan kita, kita menanti Allah kita. Ini mau menanti yang seperti apa? Dan persiapan untuk menanti kedatangan Tuhan ini fokusnya adalah persiapan diri, persiapan hati. Nah, kalau pertanyaannya kita mau siap yang bagaimana? Ini persiapan diri, persiapan hati, mau siap yang bagaimana? Kalau bilang kita mau sambut Natal, itu kita persiapan, kita sudah tahu. Perlu siap pohon Natal, perlu siap menu-menu khusus, perlu siap baju, perlu siap kue dan lain sebagainya. Masuk bulan November itu kita sudah mulai terasa suasana Natal, persiapan Natal sudah ada. Semakin masuk di Desember kita sudah mulai bilang aroma kue sudah mulai ada, dan aroma yang lain gitu ya. Persiapan Natal itu dia aroma banyak sekali. Tapi sekali lagi untuk menanti kedatangan Tuhan, fokusnya adalah persiapan diri dan persiapan hati. Bagaimana kita mempersiapkannya? Karena itu hari ini, pagi ini kita diajak untuk belajar dari kitab Maleakhi. Kitab Maleakhi ini ditulis sendiri oleh Maleakhi, ya seorang utusan Tuhan yang bernubuat di Yerusalem dekat bait Allah dan di antara atau di lingkungan para imam. Kenapa dia diutus untuk bernubuat di dekat bait Allah di kalangan para imam? Karena setelah kembali dari pembuangan, setelah pulang dari pembuangan, orang Israel ini mulai meragukan Tuhan. Mereka mulai meragukan Allah mereka, Allah yang menuntun mereka pulang ini. Mereka mulai meragukan, sehingga peribadahan mereka itu menjadi peribadahan yang tanpa makna, tanpa arti. Bahkan para imam pun mereka mempersembahkan korban, bukan benar-benar mempersembahkan korban. Kenapa? Karena mereka sudah mulai ragu benar atau tidak Tuhan akan datang. Karena sekalipun sudah pulang dari pembuangan, mereka masih terus ada dengan berbagai pergumulan. Iman mereka tidak pernah berhenti untuk ditempa. Mereka mulai ragu sampai pada titik ini. Karena itu mereka tidak lagi menanti dengan sesungguhnya untuk kedatangan Tuhan, tapi mereka suam-suam kukusa. Bapak, Mama, saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, karena itulah Maleakhi kembali datang dan menubuatkan tentang kedatangan Tuhan. Maleakhi bilang beberapa hal. Saya catat bagi kita ada beberapa hal. Yang pertama, Maleakhi mengatakan bahwa Tuhan Allah sebelum ia datang kembali, ia mengirim utusannya untuk supaya ada jalan yang dipersiapkan. Dan Tuhan benar-benar akan datang. Maleakhi bilang persiapkan jalan untuk Tuhan. Jalan tempat untuk Tuhan lewat haruslah diperbaiki. Yang berlubang harus ditambal, yang berkelok-kelok haruslah diluruskan, yang berbatu-batu haruslah batunya itu disingkirkan, diratakan dan seterusnya. Itu berarti bahwa kalau benar-benar Tuhan mau datang, kalau benar-benar kita mengimani Tuhan mau datang, kita punya persiapan yang seperti apa? Apakah jalan-jalan hidup kita juga sudah dipersiapkan untuk jalan yang lurus bagi kedatangan Tuhan? Atau kita pun hidup masih berlubang-lubang, masih babelok-belok, masih menukik dan lain sebagainya?
Nubuatan ini datang untuk kita juga di masa sekarang, masa penantian akan kedatangan Kristus. Apakah kita juga sudah menanti sebagai orang-orang yang beriman dengan sungguh kepada Tuhan? Atau kita bilang, nanti kita waktu belum sampai, jadi biar kita tetap hidup seperti ini. Itu hal yang pertama. Maleaki bilang, kedatangan Tuhan itu adalah sebuah kepastian, karena itu utusannya dikirim supaya jalan itu dipersiapkan. Dalam kehidupan kita ini kita berjumpa dengan banyak utusan Tuhan. Tapi apakah setiap pemberitaan firman yang disampaikan kepada kita itu menjadi sesuatu yang baik untuk meluruskan jalan kita menuju Tuhan, atau Tuhan menuju kita atau tidak? Itu hal pertama. Hal kedua, karena kedatangannya pasti, karena itu ia akan datang untuk memurnikan dan membersihkan. Tuhan datang untuk memurnikan dan membersihkan. Maleaki pakai perumpamaan api pemurni logam dan sabun penatu. Api yang memurnikan logam nyalanya besar sekali dan panas sekali, tapi dia tidak menghancurkan logam itu, tetapi membersihkan logam itu. Ketika Tuhan datang, ia membersihkan kita, bukan untuk menghancurkan, tapi membersihkan kita sebersih-bersihnya, memurnikan kita semurni-murninya. Begitu pula dengan sabun penatu. Sabun itu kita kalau mau cuci pakaian, kita pun sabun pasti untuk bersih. Apalagi kalau di laundry, mereka punya sabun khusus untuk membersihkan pakaian kotor kita. Tidak merusak pakaian, tetapi membersihkan. Itulah kedatangan Kristus, untuk memurnikan dan membersihkan, tidak untuk menghancurkan, tetapi betul-betul untuk memurnikan kita dan membersihkan kita sebagai orang-orang yang layak untuk berjumpa dengan Tuhan. Kita punya hidup penuh dengan pergumulan dan juga tentunya penuh dengan dosa. Ada begitu banyak hal yang kita lakukan, pelanggaran dalam sadar maupun tidak sadar yang kita buat, menyakiti sesama, menyakiti Tuhan. Itu kita lakukan tiap-tiap waktu. Dan ia datang untuk membersihkan kita dan memurnikan kita. Dan hal yang ketiga, Maleaki bilang bahwa kedatangannya untuk menghakimi dan menyucikan. Sebelum menghakimi dan menyucikan, ia datang untuk memurnikan dan memurnikan dan membersihkan, supaya kita didapati sebagai orang-orang yang kalau bersih memang benar-benar bersih, dan ia datang untuk menghakimi kita dan menyucikan kita. Kita salah, kita masuk di tempat yang penuh dengan penderitaan, tapi kalau tidak, kita akan ada bersama dengan Tuhan. Yang salah akan dihukum, dan yang suci akan menjadi orang yang ada bersama dengan Tuhan. Bapak, mama, saudara-saudariku, 4 hal ini Maleaki mau bilang apa untuk kita di masa Advent ini, di minggu Advent ini, masa-masa penantian ini. Firman Tuhan mau bilang apa untuk kita? Hal pertama, firman Tuhan mau bilang bahwa Advent adalah masa untuk persiapan hati. Jangan hanya siap pesta, jangan hanya siap pakaian, jangan hanya siap kue, jangan hanya siap kembang api, petasan dan lain-lain, tapi perlu sekali untuk mempersiapkan hati. Banyak orang percaya ketika menyongsong perayaan Natal disibukkan dengan berbagai-bagai persiapan supaya Natalnya menjadi benar-benar berwarna dan indah, tapi lupa untuk mempersiapkan hati. Sehingga yang ada adalah kelelahan. Habis Natal semua mengeluh, kami istirahat dulu, capek minta ampun. Karena fokus kita adalah persiapan untuk kemeriahan itu.
Mama-mama sibuk bikin kue mulai tanggal 1 Desember semulai harum dalam rumah. Tanggal 24 capek minta ampun. Tanggal 25 mau pergi gereja bilang su capek, biar su tutup di tanggal 24. Saya tidak tahu di sini kalau tanggal 25 banyak orang tidak. Tapi biasa orang bilang tanggal 24 tuh menyongsong Natal, jadi kita furfar di situ. Bahkan kita tidak hanya selesai di gereja, sambung di rumah lagi. Ada ibadah nanti malam sambut Natal. Setelah malam sambut Natal kita duduk baca cerita sampai pagi. Pas Natal kita sudah capek. Persiapan hati adalah bagaimana kita mempersiapkan hati untuk bisa ikut semua ibadah, karena di dalam ibadah itu kita benar-benar mendapatkan kekuatan yang baru. Persiapan hati adalah bagaimana kita mempersiapkan hati kita menjadi kandang yang indah untuk Tuhan masuk, bukan kelelahan. Itu yang biasa tanggal 24 gereja full, 25 agak kurang, 26 hilang. Apalagi kita mesti gereja 24, 25, 26. Untung ini nanti 24 ini bukan pas di hari Sabtu, ini nanti akan sambung-sambung atau di hari Senin. Kalau nanti kita Minggu gereja, Senin gereja, Selasa gereja, Rabu gereja, capek. Belum lagi kita mesti namanya hari raya aja mesti siap baju banyak-banyak ini. Masa tiap hari pakai itu? Tidak seru dong. Persiapan hati. Fokus kita adalah persiapan hati kita atau persiapan euforia yang ada. Ini pertanyaan. Tapi firman Tuhan melalui Maleakhi dikasih ingat itu. Advent, minggu Advent ini adalah masa untuk mempersiapkan hati. Tuhan mengutus Maleakhi untuk supaya dia ada di tengah umat untuk kembali menata hati mereka, mempersiapkan hati untuk kedatangan Tuhan. Masa Advent adalah masa di mana kita juga diajak untuk mari kita ada dalam kemeriahan. Jangan lupa siap hati. Jangan lupa siap hati babai supaya Tuhan datang. Kita didapati dengan hati yang murni dan yang bersih. Nah, biasa juga momen ini kita pakai untuk persiapan hati itu kita kasih maaf. Kita pun sesama Tapi biasa juga kita kasih maaf kita sesama tuh di tanggal 24, 25, 26. Tahan sedikit 1, 2 Januari, 3 Januari kembali lagi. Ini berarti belum bersih dan belum murni. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, firman Tuhan mau bilang, Maleakhi mengajarkan kepada kita bahwa minggu Advent ini, masa-masa Advent ini, kita juga perlu untuk menguji hati. Yang jahat kita buang sudah, yang baik kita pertahankan. Tapi jangan pura-pura sehingga dia tidak kembali lagi. Sehingga kita tidak jadi seperti jemaat tobat kumat. Tobat hanya di hari raya, kumat ketika hari biasa. Dan masa untuk uji hati ini adalah masa yang memang tidak enak. Kenapa? Karena di dalamnya kita akan bertemu dengan berbagai-bagai pergumulan. Kita manusia ini tidak lepas dari pergumulan. Kita pergumulan banyak sekali. Tapi ini masa kita diuji. Apakah kita adalah orang-orang yang tahan uji atau tidak? Pergumulan-pergumulan kita itu kita rasa sebagai bagian dari cara Tuhan untuk menjadikan kita umat kepunyaannya atau tidak. Karena sering kali kita lebih suka untuk menyerah daripada maju terus dengan satu keyakinan bahwa Tuhan akan jaga. Kalau kita berjumpa dengan pergumulan dalam pekerjaan, kita belum apa-apa kita sudah bilang menyerah, biar saya resign saja, biar cari pekerjaan lain. Kita tidak memaknainya sebagai cara Tuhan untuk menjadikan kita orang yang benar-benar murni dan bersih untuk menyatakan kemuliaan Tuhan.
Dalam rumah tangga kita baru berkelahi sedikit, kita bilang, stop sudah biar sudah kenapa dulu menikah juga Nah, kita menyerah hanya karena pergumulan yang seharusnya mampu kita jalani dalam kehidupan rumah tangga bersama dengan suami. Dalam mengurus dan membesarkan anak-anak pun demikian. Kita bilang menyerah sudah, anak sudah tidak bisa diatur, jadi menyerah ke Tuhan. Dan kemudian kita didapati sebagai orang-orang yang tidak tahan uji. Masuk dalam perayaan Natal ini juga kita diuji dengan banyak hal. Sibuk banyak hal. Dan ketika kita disibukkan dalam pekerjaan, dalam rutinitas, dalam rumah tangga dan sebagainya, Tuhan uji kita juga untuk adakah waktu untuk Tuhan yang juga kita sediakan. Dalam masa ujian ini, Tuhan kasih ingat bahwa Tuhan masih ada. Apakah kita menyadari itu sehingga kita bisa melewati ujian kita atau tidak? Dan yang ketiga, Advent adalah kesempatan yang Tuhan beri bagi saya dan juga Bapak Mama semua untuk bertobat. Kita persiapkan hati, kita menguji hati dan hidup kita, tapi juga adalah masa untuk kita bertobat. Jangan buang kesempatan ini, karena waktunya tidak seorang pun tahu. Waktu kedatangannya tidak seorang pun tahu. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Karena kalau Tuhan datang, Dia tidak bilang bahwa sebentar malam saya mau datang jadi siap sudah. Tidak. Dia datang seperti pencuri. Anak tidak tahu, malaikat tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Kita sudah ada di minggu Advent yang kedua. Berilah dirimu untuk dimurnikan oleh Tuhan. 3 hal ini adalah cara yang Tuhan beri bagi saya dan Bapak Mama, supaya kita benar-benar bisa dimurnikan oleh Tuhan dan didapati bersih dan murni. Kita bisa ada dalam masa penghakiman itu dan didapati sebagai orang-orang yang menang. Waktu Tuhan beri untuk saya dan Bapak Mama sekalian, tapi itu kembali kepada Tuhan, kembali kepada kita semua. Apakah kita mau pakai waktu ini dengan baik? Minggu Advent adalah masa untuk kita pakai, berenung, mempersiapkan diri dengan baik, supaya benar-benar kita layak masuk dalam perayaan Natal, tapi juga menanti kedatangan Kristus. Sudah siapkah kita? Sudah siapkah saya dan Papa Mama sekalian? Selamat bersiap, karena waktunya masih ada. Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin. Solois dipersilahkan untuk menaikkan pujian bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, siapakah aku ini yang jadi biji matamu? Tuhan, siapakah aku ini yang selalu Engkau kasihi? Tuhan, Kau segalanya
di dalam hidupku. Tuhan tahu jalan hidupku, kemanapun kakiku melangkah. Bila Ia menguji diriku, ku kan timbul seperti emas. Tuhan tahu jalan hidupku, kemanapun kakiku melangkah. Bila Ia menguji diriku, ku kan timbul seperti emas. Dan sayang, Kau El Shaddai, Pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Silahkan duduk kembali. Umat yang diberkati Tuhan, karena kasih Allah Bapa kita diselamatkan. Karena Yesus lahir, menderita, mati, bangkit dan naik ke sorga.
maka kita memperoleh harapan baru akan hidup kekal bersamanya. Oleh karena tuntunan dan kekuatan dari Roh Kudus, kita setia mengikuti Tuhan sampai kini. Sesungguhnya setiap detik hidup yang kita jalani adalah bukti kasih dan pemeliharaan Tuhan yang nyata atas kita. Sebab itu, marilah memberi persembahan dengan mengingat nasihat Rasul Paulus. Demikian, karena itu saudara-saudara, oleh kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Marilah kita berdoa. Ya Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu untuk cintamu, kasihmu, dan berkat-berkat yang telah kami terima daripadamu. Kini tiba saatnya kami akan mengantar persembahan kami yang telah kami bawa dari rumah tangga kami masing-masing. Kami memberi dari kekurangan dan kelebihan kami. Karena itu Bapa, kami mohon, terimalah dan berkatilah persembahan kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, persembahan yang hidup itu, kami sudah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita satu hati di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami datang menaikkan syukur kami kepadamu Tuhan, karena hari ini kami boleh terus merasakan kasih dan penyertaan-Mu. Terima kasih karena kalau kami ada sampai dengan detik ini, itu semata-mata karena cinta Tuhan yang sudah menjaga memelihara kami di sepanjang minggu yang telah kami lewati. Bahkan Tuhanlah yang telah menjaga dan memelihara kami di sepanjang malam tadi. Tuhan jaga kami ketika kami tidur di pembaringan kami, dan pagi ini
Engkau kembali membangunkan kami dengan satu kekuatan yang baru. Terima kasih suara merdu-Mu sampai ke pendengaran kami. Sehingga pagi ini Tuhan, ketika kami bangun, kami punya semangat untuk mempersiapkan diri, datang di dalam rumah-Mu yang kudus, duduk bersama dengan sesama saudara seiman, dan ada dalam penyembahan kepada-Mu. Terima kasih banyak Bapa, karena ketika kami memberi diri untuk ada dalam ibadah saat ini, Engkau juga berkenan untuk datang menjumpai kami satu persatu. Melalui kebenaran firman-Mu, Tuhan boleh mengingatkan kepada kami bahwa kami sudah sampai di masa-masa penantian, bukan hanya untuk masuk dalam perayaan Natal, tapi kami mempersiapkan diri untuk menanti kedatangan Tuhan sebagai hakim yang datang dengan kemuliaan. Tuhan mengingatkan kami supaya benar-benar kami memberi diri untuk dimurnikan oleh Tuhan, supaya ketika Tuhan datang kami benar-benar didapati sebagai orang-orang yang bersih dan murni untuk berjumpa muka dengan Engkau, dan kami didapati sebagai orang-orang yang benar-benar kudus, suci untuk ada bersama dengan Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, di masa-masa penantian ini Tuhan kembali mengingatkan kepada kami bahwa kami perlu mempersiapkan hati dan diri kami. Karena Tuhan, kami sadar sebagai manusia, masa persiapan kami itu lebih kami fokuskan pada persiapan-persiapan yang nyata. Kami lebih disibukkan dengan persiapan-persiapan berkaitan dengan perayaan-perayaan ini. Kami mau saja disibukkan dengan mempersiapkan segala sesuatu, sehingga kami lupa untuk mempersiapkan hati. Sehingga sampai pada masanya kami kemudian merasakan kelelahan. Kami tidak merasakan perjumpaan dengan Tuhan, tapi kami merasakan tubuh kami yang lemah. Karena itu Tuhan, kami berterima kasih karena Tuhan tidak mau kami terjebak dalam situasi ini. Dan Tuhan mau kami pakai waktu ini benar-benar untuk mempersiapkan hati kami, diri kami. Tapi Tuhan juga mengingatkan kepada kami, masa-masa persiapan ini bukan masa persiapan yang mudah, karena Tuhan mengizinkan kami untuk berjumpa dengan begitu banyak pergumulan, dan itulah ujian yang Tuhan izinkan untuk kami ikuti. Tuhan, tolong kami supaya kami benar-benar kuat berhadapan menjalani ujian ini Tuhan. Tolong kami supaya apapun ujian kehidupan kami tidak mudah menyerah. Kami punya keyakinan bahwa Tuhan mempersiapkan kepada kami mahkota kemuliaan, sehingga ketika kami berhadapan dengan situasi yang tidak mengenakan, kami tetap tahu dan percaya bahwa kami tidak berjalan sendiri, tapi kami punya Tuhan yang akan terus menguatkan kami. Dalam keyakinan ini kami tidak mudah menyerah, tetapi kami tetap maju untuk sampai sebagai pemenang. Tolong kami dalam masa-masa ujian ini Tuhan, baik itu ketika kami berhadapan dengan ujian melalui pekerjaan kami, dalam rumah tangga kami, dalam hubungan kami sebagai suami dan istri, dalam relasi kami dengan sesama, dalam tanggung jawab kami untuk membesarkan anak-anak kami, dalam tanggung jawab kami sebagai orang-orang muda, dalam tanggung jawab kami sebagai tulang punggung gereja. Tuhan, tolong kami supaya apapun pergumulan, apapun tantangan yang kami hadapi, kami tetap maju berjalan, karena kami tahu dan percaya Tuhan ada bersama dengan kami. Jangan biarkan kami lemah dan goyah sehingga kami menyerah, karena ketika kami menyerah kami tidak menjadi pemenang. Ketika kami menyerah kami adalah orang-orang yang tidak siap untuk dimurnikan dan dibersihkan oleh Tuhan. Dan ketika kami tidak bersih dan murni, kami tidak layak berjumpa muka dengan muka bersama dengan Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya masa-masa ini juga menolong kami. Kami bisa melewati ujian dan kami bisa untuk sungguh-sungguh bertobat dari setiap kesalahan kami. Karena siapa kami ini? Manusia ya Bapa. Kami adalah manusia yang penuh dengan dosa dan salah. Kami boleh mengaku kepadamu untuk setiap hal yang kami lakukan dalam sadar maupun tidak sadar, yang sudah menyakiti hati sesama dan juga terlebih-lebih hati Tuhan. Biarlah kami benar-benar mau bertobat dari setiap kesalahan kami dan kembali kepada jalan-jalan-Mu. Dengan demikian kami memberi diri kami untuk dimurnikan oleh Tuhan. Dengan demikian kami memberi diri kami secara total dibersihkan oleh Tuhan. Terima kasih banyak untuk firman-Mu Tuhan. Tolong kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya firman-Mu ini kami bawa pulang dan menjadi kekuatan bagi kami untuk kami menjalani hari-hari hidup kami
dalam satu minggu yang baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami masuk lagi dalam rutinitas kami, pekerjaan kami, tugas dan tanggung jawab kami. Berkati kami semua supaya ketika kami masuk di minggu yang baru, dimanapun Tuhan melayakan kami ada dan berkarya, kami diberkati untuk menjadi berkat. Kami Tuhan pakai sebagai alat-Mu untuk menyatakan kasih dan kemuliaan-Mu. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang akan masuk dalam rutinitas mereka sebagai pelajar. Tuhan juga memberkati semua anak-anak kami Tuhan, supaya mereka juga bisa belajar dengan baik. Mereka yang berhadapan dengan ujian, Tuhan juga beri hikmat kepandaian kepada mereka, supaya mereka bisa mengikuti ujian dengan baik. Hasil yang baik Tuhan sediakan, dan masa depan yang indah Tuhan siapkan untuk anak-anak kami. Kami mau berdoa untuk anak-anak kami yang sedang bergumul dengan mencari pekerjaan, anak-anak kami yang sedang bergumul dengan masa muda mereka. Tuhan juga tetap melihat dan memberkati mereka. Bahkan anak-anak kami yang sudah bekerja, yang juga ada dengan pergumulannya tersendiri, Tuhan tetap ada dan memberkati mereka semua, supaya mereka tetap ada dalam naungan cinta Tuhan. Bapa dalam kerajaan sorga, kami mau datang kepadamu, kami bersyukur karena hari ini Tuhan melayakan hamba-hambamu sebagai presbiter untuk boleh melayani-Mu dalam liturgi hari ini. Terima kasih banyak Tuhan, Engkau berkati semua hamba-hambamu ini. Mereka Tuhan pilih dan tentukan untuk melayani Engkau di tengah-tengah jemaat Shalom Ende. Karena itu Bapa, tetap ada dan memberkati mereka semua dalam tugas pekerjaan pelayanan, bahkan keluarga mereka. Kami juga mau berdoa untuk para hamba-hamba Tuhan, Mama Pendeta Soneta bersama dengan semua Bapak Pendeta yang lain. Tuhan tetap tutup bungkus mereka dengan sayap pengasihan-Mu Tuhan, supaya dalam menjalankan tugas pelayanan mereka di tempat ini, mereka terus dapat menjalaninya dengan penuh sukacita, karena mereka tahu Tuhan yang mengutus mereka ke tempat ini adalah Tuhan yang akan terus ada dan menolong mereka untuk terus melayani Tuhan dengan sukacita. Keluarga mereka, semua anak-anak mereka, kami taruh dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan memberkati mereka dengan berlimpah-limpah. Masa depan yang indah untuk semua anak-anak ini Tuhan, kami taruh dalam tangan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kami juga mau datang kepadamu, bersyukur bersama dengan jemaat Tuhan yang hari ini atau di minggu yang akan kami masuki ini berjumpa dengan hari ulang tahun kelahiran. Dan hari ini Tuhan Yesus, kami bersyukur bersama dengan saudara kekasih kami, Kakak Untung Jami, yang berjumpa dengan hari ulang tahunnya ke-44 di tanggal 6 Desember kemarin. Terima kasih untuk satu pertambahan usia yang Tuhan beri bagi kekasih-Mu Kakak Untung. Biarlah hari-hari hidupnya tetap ada dalam naungan cinta Tuhan. Apa yang ia kerjakan, apa yang ia lakukan, ia tetap diberkati oleh Tuhan. Dan di usia yang baru ini ia semakin bertambah-tambah di dalam Tuhan. Tuhan sempurnakan syukur yang diangkat, Tuhan sempurnakan syukur yang dinaikkan kepadamu. Biarlah sukacita mereka menjadi berlimpah-limpah, karena Tuhan sungguh memberkati hamba-Mu di usia yang baru ini. Bersama juga dengan semua hamba-hamba-Mu, semua jemaat-Mu yang juga berjumpa dengan hari ulang tahun kelahiran, kami mau bersyukur bersama dengan semuanya. Dan biarlah Tuhan senantiasa memberkati hamba-hamba-Mu ini dalam syukur karena sukacita yang kami rasakan dan kami alami. Kami juga mau menatang akan jemaat-Mu yang ada dalam berbagai-bagai pergumulan, baik mereka yang terbeban dengan beban hidup yang menekan kuat kehidupan mereka, ataupun yang Tuhan izinkan untuk berhadapan dengan sakit penyakit. Tuhan Yesus, mari Tuhan, Engkau jadi sumber kekuatan, Engkau jadi Allah yang hidup, Engkau jadi dokter yang ajaib bagi mereka semua, supaya kesembuhan daripada-Mu dapat mereka alami dan mereka rasakan. Kami mohon kepadamu Tuhan, Engkau kiranya berkenan untuk menjamah akan mereka semua yang saat ini terbaring dalam sakit mereka, supaya mereka boleh dipulihkan dan disembuhkan karena cinta Tuhan. Bahkan Tuhan, jemaat-Mu yang juga berhadapan dengan sakit secara psikis, Tuhan juga melihat mereka, Tuhan menolong mereka dengan cara Tuhan sendiri. Bapa dalam kerajaan sorga, kami juga mau datang kepadamu Bapa. Kami mau bersyukur bersama dengan Bapak Mama Pendeta, bersama dengan semua presbiter, bersama juga dengan semua jemaat. Karena Tuhan memperkenankan jemaat ini untuk membeli sebidang tanah yang ada di IP. Terima kasih banyak Tuhan, kami percaya ketika Tuhan memperkenankan jemaat ini memiliki satu bidang tanah lagi,
Tuhan punya rancangan terbaik untuk kehidupan persekutuan jemaat-Mu di sini. Karena itu berkatilah tanah yang ada, berkati semua jemaat-Mu, supaya apapun yang dirancangkan untuk dilakukan di atas tanah itu menjadi tanah yang sungguh diberkati. Jemaat ini pun menjadi jemaat yang terberkati. Kami percaya Bapa, ada masa Tuhan buka jalan-jalan berkat-Mu, sehingga apa yang menjadi rancangan dari jemaat ini, terkhusus rancangan para hamba-hamba Tuhan di tempat ini, terrealisasi tepat pada waktu yang Tuhan pandang baik. Segala pergumulan yang sudah kami lewati, jemaat ini lewati untuk proses pembelian tanah ini, kami bersyukur karena pergumulan itu bisa dilewati, dan kami terus taruh setiap hal yang sudah dan akan dilakukan untuk tanah yang sudah dibeli ini. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Hamba-Mu juga bersyukur untuk perjumpaan baik hari ini. Engkau antar kami dari Aimere dengan selamat untuk berjumpa dengan jemaat-Mu di sini, dan hamba-Mu boleh memimpin ibadah saat ini. Sebentar Tuhan, kami akan kembali pulang ke Aimere. Kami minta pertolongan Tuhan ada bersama dengan kami, supaya kami boleh pulang dengan selamat. Tibakan kami di Aimere berjumpa dengan orang-orang terkasih kami, semua jemaat yang ada di Aimere dengan penuh sukacita. Terima kasih banyak ya Bapa dalam kerajaan sorga. Kami juga minta kepadamu, kiranya Tuhan terus memberkati para pemimpin kami dari tingkat pusat sampai ke daerah terkhusus yang ada di Kabupaten Ende ini. Tuhan berkati mereka dengan berlimpah-limpah sehingga shalom Allah dinyatakan melalui tugas dan tanggung jawab mereka sebagai pemimpin. Kami percaya di atas pundak mereka ketika Tuhan percayakan tugas untuk memimpin daerah ini, Tuhan juga mengaruniakan segala yang baik. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kami sadar siapa kami ini manusia. Kami penuh dengan pelanggaran dan dosa. Karena itu kalau di sepanjang jam ibadah ini Tuhan temukan kami ada dalam dosa pikiran, perkataan dan perbuatan, kami mohon pengampunan daripada-Mu, supaya ketika kami kembali pulang ke dalam kehidupan kami benar-benar pulang dengan membawa berkat yang datang daripada-Mu. Terima kasih banyak Bapa di sorga, memberkati pula semua yang sudah memberi diri untuk pelayanan hari ini, baik tim multimedia, baik pula organis, prokantor, bahkan solois dan kaum perempuan choir yang sudah mempersembahkan pujian untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan kiranya memberkati mereka dengan berlimpah-limpah. Ibadah yang akan berlangsung sore nanti kami tetap taruh dalam tangan Tuhan, hamba Tuhan yang Tuhan sudah persiapkan untuk memimpin ibadah sore nanti. Tuhan berkati ia dengan berlimpah-limpah. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, inilah doa sembahyang kami. Mendengarkan kami senantiasa, karena kami datang kepadamu hanya di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami semua. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan masuk di dalam pengutusan dan berkat. Karena itu saya menjemput kita semua bangkit berdiri. Umat yang terkasih, Rasul Petrus memberi nasihat kepada jemaat yang sedang berhadapan dengan berbagai persoalan yang berat karena iman kepada Yesus Kristus untuk bergembiralah. Cobaan, tekanan, bahkan duka cita yang diperoleh demi menjaga dan mempertahankan iman kepada Yesus pasti berbuah manis. Mengapa? Karena yang dimaksudkan untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh pujian, kemuliaan, dan kehormatan pada saat Yesus Kristus menyatakan diri. Kami mau memberi diri untuk dimurnikan oleh Tuhan. Jiwa
Jemaat Tuhan yang terkasih, pergilah dalam kehidupan dan karyamu dengan membawa berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, pengharapan dan keselamatan hidup kekal dari Yesus Kristus, serta tuntunan dan pertolongan dari Roh Kudus dicurahkan atas kehidupan Bapak Ibu, saudara-saudari dan anak-anak sekalian dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Salam. Dimohon kesabaran dan perhatian Bapak Ibu warga jemaat terhadap fakta pelayanan edisi Minggu 7 Desember 2025 yang diatur sebagai berikut. Yang pertama, bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang baru pertama kali mengambil bagian dalam persekutuan ibadah Jemaat Gemit Salam Ende yang memerlukan informasi pelayanan atau memerlukan pelayanan khusus, dapat menghubungi presbiter yang bertugas sesudah ibadah ini di ruangan konsistori, atau juga dapat menghubungi koordinator layan masing-masing, dan juga dapat langsung ke sekretariat Gereja Salam Ende pada setiap hari dan jam kerja sejak Selasa hingga dengan Sabtu pukul 8 hingga pukul 13 WITA. Yang berikut majelis jemaat juga mengucapkan selamat berbahagia bagi jemaat Tuhan yang mengalami berbagai sukacita, baik itu hari ulang tahun kelahiran, perkawinan, serta sukses dalam usaha pekerjaan dan tugasnya. Yang berikut majelis jemaat juga turut berempati dengan pribadi dan keluarga yang ada dalam pergumulan hidup dan kedukaan. Kiranya Tuhan menganugerahkan kekuatan, harapan, serta jalan keluar agar dapat melewati duka cita ini dengan iman. Yang berikut kami informasikan pelayan yang memimpin ibadah utama Minggu tanggal 7 Desember 2025. Ibadah pukul 6 pagi yang telah berlangsung dipimpin oleh Pendeta Emeritus Markus Oraga STH. Sedangkan pukul 8 yang baru usai ini dipimpin oleh Ibu Pendeta Siswatiha Tabun Seran STH, sesuai dengan informasi bahwa ini adalah program klasis pertukaran mimbar antar klasis. Yang berikut pukul 17 atau jam 5 petang akan dipimpin oleh Pendeta Firdaus A. Sola Fide Mesa STH, dan di Lapas Ende pukul 10 pagi nanti dipimpin oleh calon vikaris Gracia Pasa Emsoan Esisteol. Dan di pos pelayan Bukit Sion Nangapenda dipimpin oleh Penatua Ruben Luji. Yang berikut siaran RRI Senin tanggal 8 Desember 2025, Mutiara Pagi RRI pukul 5:10 WITA dibawakan oleh calon vikaris Gracia Pasa Emsoan Esisteol. Dan Mimbar Agama Kristen RRI pukul 20:30 WITA dibawakan oleh Pendeta Suneta El Paulus Nenotek STH. Yang berikut majelis jemaat mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Emeritus Markus Oraga STH yang telah berkenan melayani ibadah Minggu 7 Desember 2025 pukul 6 pagi, dan Pendeta Siswati Ibu Ayu
terima kasih banyak untuk kehadiran dan telah bergabung dengan kami di sini. Beliau adalah Ketua Majelis Jemaat Getsemani Aimere. Tadi sudah diinformasikan oleh beliau sendiri yang telah melayani kita di sini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan dan keluarga terkasih. Yang berikut diinformasikan kepada jemaat, kehadiran jemaat dalam ibadah Minggu tanggal 30 November 2025, laki-laki 411 jiwa dan perempuan 555 jiwa. Yang berikut kami informasikan petugas liturgi untuk 14 Desember 2025 adalah rekan-rekan presbiter lingkungan 3. Yang berikut jadwal ibadah rayon, baik itu hari Selasa tanggal 9 Desember 2025 dan hari Kamis tanggal 11 Desember 2025 akan berlangsung sebagaimana mestinya. Dan khususnya rayon Volo Are dan Melati 1, khusus minggu ini diundur ke hari Kamis. Sedangkan IP Utara 2 dimajukan ke hari Senin. Demikian untuk diketahui. Yang berikut bacaan Alkitab untuk ibadah rayon terambil dari kitab Yesaya. Kami ulangi kitab Yesaya pasal yang ke-7 ayat 10 sampai yang ke-25 dengan tema janji kedatangan Sang Immanuel. Yang berikut ibadah kategorial fungsional. Ibadah part akan dilaksanakan di semua titik pelayanan. Khusus remaja akan berlangsung di Gedung Gereja Salom Ende selepas kebaktian ini pukul 10. Untuk itu, dimohon para orang tua dapat memotivasi putra-putrinya untuk mengikuti ibadah dimaksud. Yang berikut ibadah perempuan gemit akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 8 Desember 2025 jam 5 sore di rumah Mama Mary Gabriel, Rayon Bandara 2. Pemimpin ibadah Diaken Katarina Anu. Yang berikut ibadah persekutuan doa akan dilaksanakan di semua titik pelayanan persekutuan doa. Yang berikut perkunjungan pendeta dan calon vikaris ke rayon-rayon pelayanan. Pendeta Mercy Atalan Letelai STMM akan berkunjung ke rayon Volo Are. Sedangkan calon vikaris Gracia Pasa M. Soan Esisteol akan berkunjung ke rayon IP Utara 3. Yang berikut pelayan ibadah rumah tangga dan ibadah kategorial fungsional tahun 2025 akan berakhir pada minggu ketiga Desember 2025 dan akan dibuka kembali minggu ketiga bulan Januari 2026. Yang berikut diinformasikan, pelayanan penugasan CD akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 14 Desember 2025. Untuk itu, mohon mengikuti kegiatan sebelum penugasan CD sebagai berikut. Yang pertama, ujian tertulis akan terjadi pada hari Minggu tanggal 7 Desember 2025 jam 10 pagi dan meditasi hari Rabu tanggal 10 Desember 2025 jam 6 sore. Dan yang ketiga, pengamelaan hari Jumat tanggal 12 Desember 2025 jam 5 sore. Wajib hadir orang tua dan pendamping pada saat ibadah pengembalaan. Yang berikut pelayan perjamuan kudus Triwulan 4 akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 19 Desember 2025 pukul 17 dan pukul 19 Vita. Ibadah persiapan akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2025 pukul 17 Vita dan 19 Vita. Yang berikut ibadah pelayanan sakramen baptisan kudus akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2025. Oleh sebab itu, bagi Bapak Ibu yang berkerinduan membaptiskan putra-putrinya agar mendaftarkan di sekretariat pada setiap hari dan jam kerja. Mohon mengisi formulir dan membawa serta fotokopi KK, surat nikah orang tua, dan akte kelahiran anak. Yang berikut Badan Diakonia Jemaat Salom Ende akan mengadakan pelayanan diakonia Hari Raya, Natal dan Tahun Baru pada bulan Desember 2025 minggu ketiga bagi anak-anak yatim piatu, janda, jompo, dan disabilitas. Untuk itu, bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang berkerinduan menopang pelayanan kasih dimaksud dapat mendonasikan baik itu uang dan sembako dan lain sebagainya ke Badan Diakonia melalui Sekretariat Gereja Salom Ende dan Majelis Jemaat dan Badan Diakonia Jemaat
mengucapkan terima kasih kepada keluarga Bapak Agustus Kanu Kase di Rayon Radio Kota Ende atas sumbangan 1 karung beras. Yang berikut diinformasikan kepada jemaat bahwa telah dibeli sebidang tanah di Kelurahan Rukun 5 seluas 1.503 meter persegi dengan nilai Rp1.352.700.000 dan sudah dipanjar atau DP sebesar Rp1 miliar dan sisanya Rp352.700.000 akan dilunasi paling lambat bulan Maret 2026. Untuk itu dimohon dukungan dan doa dari jemaat sekalian. Yang berikut Majelis Jemaat Salom Ende mengucapkan terima kasih kepada inisial NN Jemaat Gemit Gunung Salmon Labuan Bajo yang telah menyumbang uang sebesar 10 juta untuk menopang pembelian tanah gereja IP. Tuhan Yesus memberkati persembahan keluarga tersebut. Yang berikut Majelis Jemaat telah menerima satu buah surat permohonan melanjutkan masa magang di Jemaat Salom Ende atas nama saudari Grace Sarlina Duka Esvil sebagai calon vikaris. Demikian untuk diketahui jemaat Tuhan. Yang berikut Majelis Jemaat telah menerima satu buah surat atestasi keluar dari Jemaat Gemit Efata Belo Klasis Kota Kupang Barat ke Jemaat Gemit Salom Ende atas nama Bapak Cornelis Dolmo dan berdomisili di Rayon IP Selatan 5. Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang dan bergabung bersama keluarga Jemaat Salom Ende. Yang berikut Majelis Jemaat telah mengeluarkan surat atestasi keluar atas nama Bapak Fritz Agustinus Luik sekeluarga dari Rayon KLK STM ke Jemaat Gemit Soar Penkase Klasis Kota Kupang. Dan yang berikut Ibu Paulina Moi sekeluarga dari Rayon Bandara 1 ke Rayon Jemaat Ebenezer Bejawa Klasis Flores Barat. Terima kasih untuk kebersamaan selama di Ende, selamat jalan dan selamat beribadah di tempat yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Yang berikut UPP Digital Ministry mengucapkan terima kasih atas sumbangan uang sebesar 100.000 untuk membantu pelayanan digital ministry. Yang berikut panitia pelayanan bedah rumah mengucapkan terima kasih kepada Bapak Agustus Kunu Kase atas sumbangan 2 kg paku 5 cm, 2 kg paku 7 cm, dan 2 kg paku 10 cm. Yang berikut perempuan Gemit Salom Ende atas sumbangan 10 sak semen. Yang berikut Bapak Kasat Lantas Polres Ende atas sumbangan 10 sak semen dan inisial NN atas sumbangan uang sebesar Rp250.000. Dan kami juga memohon tim pelayanan bedah rumah juga mengharapkan bantuan dari Bapak Ibu jemaat yang telah mendukung dengan membeli apa yang dijual dalam kegiatan usaha dana tetapi belum melunasinya. Kami mohon agar dapat melunasinya karena dananya akan kami pergunakan untuk menyelesaikan pekerjaan bedah rumah. Demikian penyampaian kami atas kerjasama. Kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Yang berikut informasi aliran kas jemaat Salom Ende pertanggal 1 Desember 2025 sampai dengan 6 Desember 2025. Saldo kas jemaat per 29 Desember kami ulangi. Saldo kas jemaat per 29 November 2025 Rp19.042.462. Penerimaan per 1 Desember sampai 6 Desember 2025 Rp35.934.037. Total saldo awal dan penerimaan Rp55.576.499. Pengeluaran per 1 Desember sampai 6 Desember 2025 Rp36.106.307. Saldo kas jemaat per 6 Desember 2025 Rp19.470.192 yang terdiri dari di bank Rp17.999.192 dan tunai kas Rp1.471.000. Majelis Jemaat Salom Ende Bendahara Diaken Martaraga, Sekretaris Penatua Ruben Riwu, Ketua Pendeta Suneta El Polus Nentek STH. Demikian warta pelayanan di hari ini. Atas kesabaran dan perhatian Bapak Ibu sekalian disampaikan terima kasih. Kami